Bagi gue sih sekarang perkembangan TV di Indonesia terutama YouTube di mata gue sih nggak lebih nggak kurang cuman giveaway doang sih bagi gue. YouTube giveaway lucu banget sih, cuman itu hak orang lah ya. Oke, micro drone itu adalah drone dengan ukuran kecil kayak gini. Ini ukurannya 65 mm. Ada orang yang tidak berlicense dan ada orang yang berlicense di dalam grup itu. Jadi awal gua ngedit itu pertama dari gua pertama kerja di TV, itu gua ngeliat editor. Dia ngeditnya cepet banget ya, gila banget nih ngeditnya gitu loh. Cepet banget, dan dulu masih pakai pita kaset. Jadi ada beberapa part yang emang digunting, ditempel. Gua dulu sempat belajar itu tapi gua dalemin. Pada saat sekarang dunia digital sudah masuk, gua lebih mendalami itu dan lebih simpel menurut gue. Jadinya gua seneng banget memotong, memasukkan ekspresif. Gue bisa ngejahit apapun yang gue mau. Dan klien tuh biasanya, gue senang sama klien-klien yang senang sama idealis gue gitu. Jadi gue bikin gambar, gue puter-puter ataupun gue kasih asap segala macam, dia nggak ada masalah. Jadi kenapa gue seneng banget ngedit sih? Karena ngedit video itu bebas banget sih. Lu bisa bikin gambar dari bergerak, lu berhentiin, lu slow mo, lu segala macam, lu bebasin aja. Apalagi kalau lu sudah punya konsep dan lu sudah punya style lu sendiri. Jadi orang udah tahu, oh ini pasti editannya Yuda nih, segala macam segitu. Jujur aja ya. Bagi gue sih sekarang perkembangan TV di Indonesia terutama itu sih stagnan ya. Artinya cuma berjalan di tempat aja. Apalagi karena ada pandemi COVID, jadinya beberapa stasiun TV tuh nggak ada penontonnya, sponsornya jadi udah berkurang bayarannya segala macem. Terus orang sekarang nonton TV juga udah males karena orang semua ngeliat ke handphone, semua standby di WhatsApp-nya dia, terus buka YouTube segala macam. Apalagi udah ada Netflix yang bayarannya lebih murah daripada TV-TV kabel. Jadi bagi gue sih TV sekarang sih stagnan, cenderungnya juga koma nih kayaknya menurut gue. YouTube di mata gue sih nggak lebih nggak kurang cuman giveaway doang sih bagi gue. YouTube giveaway lucu banget sih, cuman itu hak orang lah ya. YouTube tuh keren-kerennya dulu pada saat lo ngekspresiin video-video yang aneh lo tonton, bukan karena lo nggak suka ataupun lo suka, tapi karena emang lo mau nyari tahu apa sih efek video yang aneh-aneh nih, gue pengen lihat dong eksperimental video. Nah kalau sekarang kan lo ngelihat ya standar aja sih, maksud gue lo ngelihat kekayaan orang yang di-share, terus suka orang, duka orang, how to masih oke lah, masih gak ada masalah. Cuman kayak giveaway gitu bagi gue, YouTube giveaway aneh aja gitu. Oke, micro drone itu adalah drone dengan ukuran kecil kayak gini. Ini ukurannya 65 mm. Kenapa dibilang micro? Karena memang micro. Nah, sedangkan kalau DJI kayak Mavic, kayak Spark itu mini drone. Nah, orang ngapain sih bikin drone kecil-kecil gini? Biasanya tuh orang bikin drone kecil-kecil gini jadi micro drone gini untuk masuk ke sela-sela, emang sela-sela kecil, emang buat main sih sebenarnya kayak gitu. Gue juga pertama mulai main drone pasti main dari yang micro karena dari sisi harga lebih murah, kalaupun rusak juga gue nggak terlalu sakit hati banget gitu. Sedangkan kalau misalnya yang udah besar-besar, pasti gue akan berpikir dua kali kalau gue mau nerbangin. Kalau emang nggak ada jobnya, gue kayak gue nggak mau terbangin yang tinggi-tinggi deh kayak gitu. Belakangan ini sih udah hampir setahunan gue main micro drone ataupun mini drone buat racing. Jadi ada yang emang kecil banget, terus ada yang ya sedang lah, sama yang bisa dibilang cukup profesional karena bisa ngangkat kamera 4K. Gue sih main drone dari drone konvensional kayak DJI, terus
gue ngerasa bosen sama manuver-manuvernya, jadi gue bikin diri gue untuk nge-push lagi apa ya yang bisa gue bikin. Dan akhirnya gue nemuin satu komunitas dan teman-teman gue, ketemu orang, wah ternyata ada micro drone nih, drone racing segala macem yang aplikasinya bisa lebih ekstrim lagi daripada drone-drone konvensional. Terus hobi gue ini udah pasti harus hobi yang mendapatkan duit. Jadi gue tetap bisa bekerja dengan drone itu, terus juga gue bisa upgrade alat dengan uang yang gue dapat, dan gue bisa ngebagi ilmu-ilmu yang gue dapat dari drone ini ke teman-teman gue yang perlu. Jadi dari hobi yang sudah gue kerjakan, hobi gue yang menghasilkan itu udah drone, gue bisa pakai drone ini drone mikro sih sebenarnya, karena ukurannya cuman 2 inci ataupun 2,5 inci. Kameranya sudah 4K. Nah, kalau di sini tuh gue biasa masuk ke daerah-daerah yang sempit-sempit, yang lekuk-lekukan kecil-kecil. Sedangkan kalau ini yang 3 inci itu gue bisa naruh GoPro, jadi gambarnya tuh jauh lebih baik lagi. Dan ini biasanya gue buat di lapangan golf ataupun gue buat di inspeksi daerah atau apa kayak pegunungan segala macem gitu. Biasanya gue pakai ini sih. Nah kan kadang-kadang kita juga harus mikir, drone ini kita terbangin dengan keselamatan dan lingkungan sekitarnya. Kita juga pasti akan mikir soal drone-nya sendiri, karena drone ini bisa dibilang cukup ringkih, nggak kayak drone-drone yang sebelum yang konvensional. Soalnya ini kalau jatuh, lu harus nyari sendiri coy, lu harus jalan, lu harus nyari, dia nggak bisa terbang balik soalnya. Jadi kalau jatuh di tengah sawah, ya lu cari di tengah sawah. Nah paling yang kayak gitu sih harus lu pelajarin. Terus juga hobi lu kan jadi menyenangkan gitu, makanya tadi gue bilang hobi jadi menyenangkan. Lu kayak lagi ngedrone padahal lu lagi nyantai gitu, tapi lu bawainya kayak kerja, dan sebaliknya juga bisa. Gue tuh punya beberapa hobi yang menghasilkan bagi gue gitu. Gue suka diving, akhirnya gue mix sama kamera, jadi gue bisa belajar video underwater. Kita cukup ngambil license, dan lu beberapa kali diving, experience lu terjaga, lu bisa dibayar orang karena itu. Dan yang sekarang drone, karena orang juga udah tahu drone itu robot terbang ya, istilahnya kayak robot lah gitu. Dan orang pengen bentuk drone yang baru dari gambar-gambar yang aneh-aneh, bukan yang cuman lurus, naik turun, ataupun kanan kiri gitu, tapi dia bisa manuver, belok-belok. Itu sih gue nggak pernah berpikir ke arah hobi yang bisa dibayar. Cuma lama-lama emang paling enak itu hobi bisa dibayar. Dan bagi gue sih, teman-teman gue juga drone-drone-nya itu emang kita tuh kalau main udah kayak kerja gitu, dan kerja kayak main. Kayak gitu aja sih, gue membuat diri gue dan teman-teman gue kalau lagi ngumpul main drone tuh udah begitu. Kita bikin footage deh, footage-nya nanti bakal jadi showreel bakal dilihat orang, dan orang bakal, wah gue mau dong bikin begini. Sesimpel itu doang. Kalau kesulitan nerbangin drone racing ataupun micro drone dengan drone konvensional sih, yang pertama kalau drone micro ataupun mini drone ini kita terbanginnya pakai goggles. Jadi kalau yang nggak terlalu biasa ngelihat goggles, kan kita terbanginnya begini ya, kita tempelin googlesnya, kita main, terus kita nggak tahu tuh drone kita tuh terbangnya ke arah mana. Yang penting kita udah ngeliat di drone, kita tahu home point kita. Itu bagi orang sih kesulitan yang utama tuh itu. Terus juga kalau drone ini dia ada yang punya GPS ataupun ada yang nggak pakai GPS. Jadi pada saat lu main drone di remote yang nggak lu naikin, dia akan turun sendiri ataupun bahkan jatuh gitu. Kalau misalnya DJI kan udah enak, lu tinggal terbangin diam, lu minum kopi, remote yang nggak lu apa-apain juga dia terbang sampai baterainya habis. Dan kalau lu terbangin jauh, lu masih bisa ngeliat di map segala macam. Kalau ini kan kita nggak ada maps, semuanya kita mengira-ngira. Makanya beberapa drone sih emang ada yang terbang jauh kalau untuk drone racing, ada juga emang yang nggak terlalu terbang jauh, misalnya indoor flight atau seperti itu. Untuk komunitas micro drone sih ataupun drone racing lah istilahnya, itu sih udah banyak banget ya. Beberapa titik di Jakarta punya banyak komunitas, misalnya Jakarta Timur tuh ada berapa, Jakarta Selatan ada berapa, bahkan Bintaro Tangerang Selatan tuh punya juga gitu. Perkembangannya sih emang enak sih, karena
dengan angka yang nggak terlalu besar, lu bisa ketemu teman-teman lu, ketawa-ketawa, terus experience-nya beda yang lu rasain pada saat lu terbangin drone racing ini atau micro drone ini dengan drone konvensional. Karena yaitu lu pakai goggles, sensasi terbang lu pasti akan kayak pilot beneran gitu loh. Untuk awal-awal sih belajar terbang dengan micro drone udah pasti susah ya, karena lu punya remote yang cukup besar biasanya gitu. Ada sih sekarang yang remote yang kecil. Terus juga lu push throttle-nya, lu naikin throttle-nya emang pakai feeling juga bisa. Kalau lebih lambat kayak naik motor deh. Kayak naik motor kupling. Kayak lebih lambat lu lepas kuplingnya, dia akan ngeden lama. Kalau lu terlalu kencang dia akan ngegasnya terlalu kencang gitu loh. Untuk awal-awal sih yang pasti lu belajar simulator. Kalau di gua gitu, kita belajar simulator di komputer. Nanti lu bisa berlatih. Di situ ada mode-mode horizon, acro ataupun air mode kalau nggak salah. Di situ lu bisa berlatih. Jadi drone-nya tuh bisa jalannya seperti ini aja, belok kayak gini, segala macam seperti biasa, ataupun bisa sampai flip. Jadi ada beberapa footage tuh yang emang orang nyari yang dia sampai flip, back flip, terus dia bisa side flip, jadi akrobat, itu istilahnya sih akrobat. Jadi mainnya emang susah-susah gampang, terus juga ilmu ikhlas lu tinggi deh kalau drone-nya jatuh tiba-tiba. Kalau kisaran harga micro drone, kita ngomongin micro drone itu pasti terpisah ya, remote terpisah, goggles terpisah, drone-nya juga terpisah, plus baterainya juga terpisah. Jadi kalau kayak micro drone yang ini micin, ini istilahnya micin nih. Kalau orang-orang di komunitas ini bilangnya micin 65, itu mulai dari 400 ribuan deh kalau nggak salah. Ini mulai dari 400 ribuan. Terus kalau yang brushless kayak gini, ini mulai dari 700 ribu. Harganya lebih kurang. Tetap ada kameranya juga, cuma kameranya dia 480 kalau nggak salah. Sedangkan kalau misalnya udah karbon begini dan dia bisa ngangkat GoPro, ini harganya sekitar 2 juta ke atas lah. 2 juta ke atas. Terus kalau dengan kamera yang udah internal kameranya sudah 4K, itu bisa di atas 2 jutaan. Nah, kalau gogglesnya sendiri berkisar dari 1 jutaan. Mulai dari 1 jutaan sampai tidak terhingga. Terus kalau remote-nya sama, mulai dari 1 jutaan sampai tidak terhingga juga. Kalau untuk lo yang baru mau belajar drone, pertama-tama sih yang harus lo siapin udah pasti budget sesuai dengan lo. Lo mau beli drone buat apa? Tujuannya buat apa? Karena kan DJI itu mulai dari harga 5 jutaan udah dapat Spark. Terus lu bisa naik lagi ke atas, terus bisa lagi naik ke atas ke Phantom, terus lu bisa naik lagi ke Inspire dan seterusnya. Jadi kalau bagi gue pertama kali yang harus lu siapin adalah budget lu dan sesuai dengan kebutuhan lu apa. Yang kedua, lu harus berlicense, jadi lu bisa daftarin diri lu di Aldiron, itu di MT Haryono. Itu bayarannya sekitar, gue nggak tahu deh sekarang berapa, 850-an kalau nggak salah. Jadi sertifikat recreational drone pilot itu berguna buat lo terbang di tempat-tempat yang komersil kayak di mall ataupun di daerah terbuka di Jakarta. Terus yang ketiga juga, lo harus banyak pengalaman terbang. Itu yang harus lo siapin. Either lo terbang simulator, itu udah cukup baik untuk awal-awal sebagai pengalaman. Kalau license sih bagi gue di Jakarta cukup penting ya. Cuman kalau luar kota sih, bukan luar kota kayak Surabaya gitu, enggak. Luar kota kayak Sumba gitu, luar kota kayak Papua, bagi gue sih nggak terlalu penting karena di sana banyak banget spot kosong yang lu bisa terbang. Lu cukup izin dengan orang setempat aja gitu, dan orang setempat juga biasanya lebih atraktif untuk seneng ngelihat, oh ini apa nih drone segala macem. Cuma balik lagi, kalau memang lu mau safety ya lu tetap harus berlicense. Karena sekarang DJI itu selalu mengupgrade titik-titik zona merah atau restricted zone. Itu kita nggak boleh terbang. Udah pasti sih beberapa areal vital di Jakarta seperti Monas, Senayan. Pokoknya perimeternya itu gue lupa deh 5 kilo atau berapa kilo dari Istana Negara. Itu emang kita nggak bakal boleh terbang. Dulu sih gue pernah pada saat belum ada berlaku izin-izin gitu, gue pernah terbang di Monas dengan santai, terbang di Fathahillah dengan aman. Nggak maksudnya izin ya gue kalau di Fathahillah. Kalau di Monas tuh dulu banyak yang terbangin sebenarnya, cuman sekarang ini jadi susah. Terus perkantoran di Sudirman, SCBD udah pasti nggak akan bisa.
beberapa rumah yang dekat-dekat bandara udah pasti nggak akan bisa. Kebetulan gue tuh ada di grup namanya Neo Dronegraphy. Jadi di situ kita memang punya ada beberapa peraturan tertulis dan tidak tertulis. Artinya ada orang yang tidak berlicense dan ada orang yang berlicense di dalam grup itu. Dan mereka terbang semuanya dengan tata krama yang betul. Artinya yang betul, kita kan bisa tuh kalau nggak punya license, lu terbang di antara gedung, lu juga harus lihat ini keramaiannya gimana. Lu bisa memperhitungkan kalau drone lu kenapa-kenapa akan tergeser kemana. Terus terbang maksimal kan harus di bawah 150 meter. Itu kalau misalnya di dalam kota, biasanya seperti itu. Jadi bagi gue sih kalau misalnya lo terbang di antara gedung, lo buat foto, tapi untuk kepentingan lo pribadi, ya mungkin ya lo nggak apa-apa lah untuk lo terbang aja gitu. Tapi lo jangan lupa mentingin 150 meter di atas permukaan lautnya lo harus hitung. Terus juga di bawahnya ada apa, lo harus tahu, dan baterai cek lo juga lo harus lihat. Jadi pre-flight check itu penting banget sih. Kalau lo terbang di Jakarta, terus emang dapat restricted area, ada beberapa kemungkinan sih. Yang pertama kemungkinannya drone lo akan dijammer sama orang-orang pemerintahan terutama. Jadi drone lo tuh bisa still doang, ataupun bisa langsung turun ke bawah, titiknya itu yang ngatur si jammernya. Jadi jammer tuh kayak senjata gitu bentuknya, kayak bazooka gitu. Banyak sih bentuknya jammer. Terus kalau lo memang maksain terbang, lo bisa kena sanksi. Banyak banget kok, beberapa orang di berita juga banyak gue baca kena sanksi karena drone-nya jatuh ataupun drone-nya terbang di dekat zona merah yang emang nggak boleh terbang. Kena sanksi udah pasti. Misalnya lo punya license lo diambil. Kalau misalnya kita lihat burung gitu kan terbang tuh kayaknya bebas banget gitu. Drone konvensional ataupun drone racing, kesenangannya sih mirip-mirip ya. Artinya lo bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Lo ngelihat dari ketinggian gitu. Lo bisa nyamain level mata lo sama gedung tingkat 70 gitu. Jadi lo mendapatkan suatu experience yang berbeda. Terus bagi gue juga di udara itu sedikit lebih bebas ketimbang kita syuting di darat. Lu bisa manuver belok-belok segala macam, lu bisa masuk-masuk di antara pohon dengan cepat. Kalau gue sih kebebasan yang gue dapat sih itu. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe Tania's Production.